Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi mengenai pendapatan menurut akuntansi dan perpajakan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu definisi pendapatan menurut perpajakan itu berbeda dengan definisi pendapatan pada PSAK 23. Definisi pendapatan menurut perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi setiap penerimaan yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia selama wajib pajaknya adalah warga negara Indonesia, maka dapat dikenakan pajak penghasilan. Sementara pendapatan menurut PSAK 23 adalah didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sehingga ketika ada uang masuk dalam perusahaan dan dia akan meningkatkan aset serta menurunkan liabilitas dapat diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK nomor 23. Nah, di dalam PSAK sendiri ada beberapa cara untuk mengakui pendapatan. Yang pertama adalah penjualan barang. Penjualan barang itu berasal dari barang yang diproduksi sendiri untuk dijual atau barang yang dibeli untuk dijual. Sehingga ketika perusahaan melakukan jual beli barang dapat diakui sebagai pendapatan di dalam perusahaan. Yang kedua sebagai penyedia jasa. Penyedia jasa dapat berupa pelaksanaan tugas yang telah disepakati ruang lingkup dan bentuk penyerahannya oleh kedua belah pihak selama satu periode waktu kerja. Jadi ada siklus untuk menghasilkan dari barang menjadi uang. Itu disebut dengan penyedia jasa. Kemudian ada kontrak konstruksi. Pendapatan kontrak dan biaya kontrak sehubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan dan beban sesuai tingkat penyelesaian aktivitas kontrak tersebut. Jadi pada kontrak konstruksi kita dapat mengakui pendapatan ketika konstruksinya baru berjalan sekitar 30%. Sisanya nanti setelah 60% ada kontrak lagi yang menyatakan kita boleh mengakui pendapatan pada tahap 60%. Selanjutnya adalah bunga, royalti, dan dividen. Jika manfaat ekonomi transaksi tersebut kemungkinan besar akan mengalir pada entitas, tetapi jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas piutang, maka jumlah tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinan tidak lagi besar diakui sebagai beban piutang tak tertagih sebagai penyesuaian terhadap pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen. Jadi bunga, royalti, dan dividen dapat diakui sebagai pendapatan pada perusahaan. Tetapi dilihat dari segi kolektibilitasnya, apakah bunga tersebut dapat diperoleh dan dividen tersebut apakah akan dibagikan oleh pemegang saham. Kemudian pengukuran pendapatan secara akuntansi. Yang pertama, dapat diakui atau dihitung dengan menggunakan nilai wajar imbalan. Jadi diterima atau dapat diterima dijadikan dasar untuk mengukur pendapatan. Berapa yang akan dibayar oleh konsumen atas jasa atau penjualan barang. Yang kedua adalah mengukur pendapatan dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dikurangi diskon atau rabat. Terkadang dalam melakukan penjualan kita menerapkan sistem diskon atau rabat sehingga diskon atau rabat tersebut bukan pendapatan. Jadi pendapatannya diukur menggunakan nilai wajar imbalan yang diterima. Yang ketiga, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat jika pendapatan ditangguhkan. Pendapatan juga bisa diperoleh perusahaan ketika perusahaan melakukan piutang. Nah, dan piutang tersebut itu ternyata tidak bisa ditagih, sehingga si konsumen melakukan perjanjian dengan perusahaan berapa besar piutang yang dapat dibayarkan tetapi secara dicicil, sehingga itu harus dilakukan dengan menghitung diskonto arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat. Yang keempat, pertukaran barang serupa. Tidak dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Jadi kalau terjadi barter antara barang yang sama, tidak boleh diakui sebagai pendapatan.
Yang kelima adalah pertukaran tidak serupa, dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Ketika kita melakukan pertukaran barang yang tidak serupa, kemudian ada nilai yang lebih dapat diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau terjadi dengan nilai yang kurang, maka tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, ada penghasilan yang dikenakan pajak final. Di dalam pendapatan sendiri, itu nantinya akan diukur sebagai dasar barometer penetapan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibagi dua, ada pajak final dan pajak tidak final. Pajak final itu dikenakan ketika transaksi atas barang tersebut langsung dikenakan pada saat itu juga. Jadi seperti secara sederhananya adalah seseorang ketika melakukan transaksi, pajaknya langsung habis saat itu juga. Sementara kalau dia tidak final, maka pajaknya itu akan terhutang dan dibayarkan pada periode selanjutnya. Nah, untuk pajak final sendiri ada beberapa poin yang sering dikenakan sebagai pajak final. Yang pertama adalah penghasilan atas bunga deposito. Jadi bunga deposito itu dikenakan pajak final, kemudian hasil pajak tersebut tidak dapat dikreditkan atau pengurang sebagai pajak non final. Selanjutnya ada diskonto surat pembendaraan negara atau SPN. Yang ketiga, bunga obligasi, kemudian bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi. Yang kelima, transaksi hadiah atau undian. Jadi pajak atas undian itu atau hadiah bersifat final. Transaksi penjualan saham, baik saham berdiri maupun saham bukan berdiri di bursa efek. Baik saham treasury atau saham preferred merupakan pajak final. Selanjutnya, transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Yang kedelapan, modal ventura. Yang kesembilan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kesepuluh, transaksi persewaan tanah. Yang kesebelas, transaksi dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, selanjutnya objek pajak. Ada beberapa penghasilan yang dikenakan sebagai objek pajak. Jadi dari penghasilan ini dapat dikenakan pajak yang akhirnya nanti akan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Apa saja objeknya? Ada gaji, ada hadiah, ada laba usaha, ada profit, penjualan, ada profit pengalihan harta, bunga royalti, sewa, penerimaan, pembayaran, profit, profit selisih kurs, selisih lebih penilaian kembali, premi, iuran, tambahan kekayaan itu, penghasilan berbasis syariah, serta imbalan bunga. Nah, untuk perhitungannya dan tarifnya kita dapat lihat nanti pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di dalam perhitungan pajak sendiri yang dapat diakui sebagai pendapatan atau penghasilan, itu ada juga yang bukan objek pajak, jadi tidak bisa dikenakan pajak atas transaksi tersebut. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, jadi tidak bisa diakui sebagai objek pajak. Kedua, harta hibah, kemudian warisan, harta imbalan pekerjaan jasa yang diterima, pembayaran asuransi, beasiswa, bantuan atau santunan BPJS, penghasilan modal ventura, laba yang diterima oleh anggota CV, penghasilan dari modal yang ditanamkan, serta dividen. Nah, itu adalah beberapa yang bukan merupakan objek pajak. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.